Iya, aku ada tato di belakang. Itu sebenarnya sih bukan tato salib sih, ngejelasinnya bingung. Gimana ya ngomongin, pokoknya ditanya agamaku Islam. Tato, kenapa masih ada tato? Karena memang ada bekasnya, terus udah gitu masih sakit gitu loh, ya kan? Ini kan aku buatnya itu udah lama banget ya, soal tato itu ya, itu aku buat udah lama banget tato ini. Dan tato ini sebenarnya bukan tato salib, tapi memang bentuknya kayak salib gitu, gimana ya ngejelasinnya? Ini ada artinya gitu, ini ada artinya, buat aku ini ada artinya gitu. Tapi kalau ditanya, memang ada tato di belakang, iya ada tato gitu. Kan banyak yang punya tato juga, tapi sebenarnya itu bukan tato salib gitu. Cuma memang bentuknya kayak salib gitu. Ngejelasinnya agak susah gitu. Soalnya kalau gue ngejelasin ke semua orang yang nggak paham juga, gue bingung ngejelasinnya. Soalnya kan kalian ribut-ribut masalah agama, pusing. Soalnya listen ya, itu nggak pernah bahas masalah agama atau nyindir orang masalah agama. Agama kalian apapun tuh bener-bener gue tuh gini, kita hidup berdampingan, oke? Kita hidup berdampingan, kita hidup saling menghormati gitu kan. Jangan menghujat, oh agama ini benar, agama itu benar, agama enggak. Semuanya punya versi masing-masing lah gitu. Jadilah versi agama kamu yang terbaik gitu, karena setiap agama itu tidak mengajarkan segala sesuatu untuk menghujat, menghakimi seseorang atau menyakiti seseorang gitu, ya kan? Jadi aku mohon gini, aku nggak pernah lock out kok, nggak pernah lock out. Aku muslim, udah 45 tahun aku muslim kok gitu. Oke. Iya, maksudnya nggak gini, apapun maksudnya, maka aku bilang kita di sini tidak ada yang mau bahas agama. Listen, kita tuh hidup berdampingan gitu. Ibaratnya gini ya, ibaratnya nih ya, kita sebagai makhluk hidup ada yang namanya manusia, ada yang namanya binatang, ada yang namanya alam. Semua kan terkoneksi ya, itu energi, itu sinergi. Ada yang namanya udara, jadi semua itu sinergi gitu. Maksudnya kita hidup berdampingan. Sama halnya juga dengan manusia terhadap manusia gitu. Manusia nih, oke, gue jelasin tentang tato gue. Tato gue ini adalah perdamaian, oke? Ini adalah lambang perdamaian, cinta kasih Tuhan terhadap manusia dan Tuhan, dan juga Tuhan terhadap manusia dan Tuhan, manusia dan manusia. Jadi artinya adalah peace atau damai, oke? So basically apalagi, ya Allah, apa sih? Kalian tuh bingung, aku bingung gini. Aku tuh aku tuh salah apa sih gitu? Aku tuh salah sama netizen tuh apa sih gitu? Salah apa sih aku sampai dihujat? Tapi gini, awal-awal gue marah sih, gue marah, gue kesel, gue bingung gitu. But anyway, kesini-sininya gue pikir ya udahlah, candaan aja gitu. Ingat lo ya gitu, stop bullying people gitu, stop bullying people, please stop bullying people. Dan I can see from my VT, from my comment, it's mostly a woman gitu, woman with a woman. Kalian ini, maksud gue gini, kalian ini ngebully perempuan gitu loh. Maksud gue, come on gitu. Kita punya kekurangan loh, kita punya masa lalu loh gitu. So I'm not clean person, I'm not perfect person. I'm not say this is right, this is not right. Oh gue kaya, oh lu miskin, lu levelnya di bawah gue atau di atas atau di bawah. No. Buat gue sama aja gitu. Mas gue, kalian mau apapun gitu, mau apapun bentuknya itu, buat gue adalah ya manusia memanusiakan manusia aja gitu. Ya kita manusia, tapi memanusiakan manusia gitu. Ngerti kan maksud gue gitu. So anyway, gak apa-apa jahat, it's alright. Hidup aku sepi. Enggak kok, rame. Hidup aku rame karena aku punya keluarga besar, aku punya anjing, aku punya kalian yang nontonin aku di sini gitu. Yang nonton ini banyak loh gitu, ada 1.000 orang kan gitu. Masalah baju kan balik lagi, Mbak gitu. Saya nih gitu, saya ini punya
pribadi masing-masing gitu. Saya kan juga Mbak misalkan mau pakai baju apa, bagaimana kan saya juga tidak pernah menghujat. Balik lagi itu keputusan kalian gitu. I'm not gonna changing myself to make people satisfied gitu. Gue nggak bisa gitu. Gue nggak bisa membuat orang itu untuk satisfied dengan hidup seseorang. No. Everyone have a own choice, you know. So gitu. Jadi buat aku untuk urusan agama, balik lagi aku tidak pernah membahas agama ya ibu-ibu. Dan bentar lagi kan bulan puasa ya gitu. Yuk baikan yuk. Yuk berkata yang baik-baik yuk. Yuk mikirin bulan puasa nanti kira-kira bukanya pakai apa ya enaknya di hari pertama. Kira-kira mau mau itu takjilnya apa ya gitu, iya kan? Loh, aku justru pingin loh kita hidup berdampingan dan damai loh. Iya kan? Gini, listen, di VT aku tidak pernah membahas masalah materi. Aku tidak pernah membahas masalah uang, materi, uang, kemewahan. Tidak pernah membahas agama. Pokoknya tidak pernah. Oke. Jadi kalian bisa lihat VT gue itu VT gue hanyalah hiburan, konten-konten hiburan yang emang gue lagi liburan ya udah gue lagi liburan gitu. Gue lagi di air terjun ya gue di air terjun, gue lagi di kolam renang ya di kolam renang gitu. Iya kan? Ibu rumah tangga Pak Bolo nih ibu-ibu apa bapak-bapak? Saya ibu rumah tangga biasa kok gitu. Vicky Su saya nggak kenal Vicky Su. Iya Scorpio Aura birthday. Iya bener banget. Iya bener banget. Aura birthday. Kamu tanya dia deh. Jangan tanya aku. Tanyanya ke dia. Kan yang tantrum bukan aku. Tanyanya ke sebelah. Oke? Saya tidak ada sedikit pun manusia yang pingin ribut. Tidak ada yang mau membuat keluarga ribut-ribut, tidak. Oke? Jadi memang balik lagi tidak ada yang pingin terpecah belah ataupun dengan kata-kata yang tidak pantas lah. Tidak ada. Oke? Iya Scorpio, tadi cantik banget ya kakak Aura ya, cantik banget, asli cantik banget, sumpah cantik banget. That's why I can tell that I proud auntie gitu, I'm really proud auntie gitu. Terima kasih loh Aquarius, doanya ditunggu ya, semoga dijabah sama Allah. Enggak, Rizky, saya itu bukan duluan, di situ memang tidak ada dia. Cara bicara saya semua satu keluarga juga tahu kalau saya bicaranya itu nyablak sebenarnya gitu. Jadi yang di sini kan yang kesulut kan netizen kalian ya gitu, kesulut gitu. Kalian membuat prediksi sendiri, kalian yang kesulut gitu. Jadi gue bingung gitu. Tapi nggak apa-apa, aku udah maafin kok. Bentar lagi, aku nggak mau dia jadi artis. Aku nggak setuju dia jadi artis. Aku maunya dia ya dia bisa menjadi apa yang dia mau, tapi kalau bisa jangan jadi artis deh gitu. Dia pinter banget soalnya, terlalu pinter gitu, otaknya tuh terlalu encer gitu. Dia tuh she's a genius, she's super genius, like genius, really genius. Okay? Hai Joanna, doain yang terbaik ya. Makanya aku bilang, aku lebih kayak Joanna kayak gini, doain yang terbaik aja ya. Semoga doa-doa netizen yang baik-baik itu dijabah. Oke? Amin ya robbal alamin. Yang super genius itu keponakan aku. Dia pintar banget, maksudnya she's really smart, she's pretty, she's smart, and she's talented gitu, ya kan? Terima kasih. Nah, aku suka nih sama komen-komen yang berbau positif gitu. Soalnya udah mau bulan puasa, ya kan? Udah mau bulan puasa lah. Kan dosa ya, maksud gue. Kalian kan nambah dosa juga gitu. Kalian nanti kasihan juga, dosanya makin banyak menghujat aku. Makanya aku bilang udah stop Sarah, stop
bullying, stop komen-komen yang tidak pantas gitu, stop berkata yang kasar-kasar gitu. Karena kita hidup berdampingan, ingat ya, kita ini hidup berdampingan. Dan tidak ada sedikit pun aku ngebahas masalah agama apapun. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Oke. Dan kalian juga sebagai manusia yang beragama Islam, kalau memang kalian benar-benar mengaku Islam, Islam itu kan saling menghargai ya, saling menghormati, sebenarnya Islam itu adalah agama yang sangat indah. Agama yang indah, tidak mengajarkan sedikit pun kebencian di dalam suatu agama Islam. Islam itu adalah damai. Islam itu damai, Islam itu indah. Jadi mohon ketika kita merasa diri kita adalah Islam, ya kan, Islam yang sesungguhnya mungkin kalian berpikir. Jadi kalau kalian memang Islam gitu, kan di sini juga ada beberapa agama-agama kan, ada Kristen, ada Buddha, ada Nasrani, macam-macam lah. Jadi dengan agama-agama minoritas janganlah, maksudnya kan mayoritas di sini kan agamanya Islam ya kan, Indonesia ini agamanya mayoritas Islam gitu. Jadi yang ada agama-agama minoritas itu jangan dibully gitu, itu kan pilihan hidup ya gitu, itu pilihan hidup manusia. Jangan dibully, jangan dibully, jangan oh ini benar, itu benar, enggak, semua benar, semua ajaran benar. Dan buat kalian, hai Rizky, aku umur 45. udah 45. Tua ya. Tumblernya isi air putih. Ini air putih pakai es batu. Aku tuh suka banget minum air putih dingin. Sebenarnya sih harusnya hangat ya, tapi aku nggak tahu kenapa. Aku tuh suka banget sama taruh di tumbler tuh dinginnya awet gitu. Jadi isinya air putih pakai es batu gitu. Oh terima kasih Ma, terima kasih Ma. Jadi terima kasih loh, terima kasih. Jadi Haura itu anak dari adik aku nomor 2. Adikku kan yang nomor 2 itu cewek, anaknya cewek tadi yang ulang tahun namanya Rizka. Itu maksudnya ibunya namanya Rizka, anaknya namanya Haura gitu. Hapus tatonya, bentar ya. Kemarin tuh sempet kepikiran, tau nggak? Ini lucu nih, sempet kepikiran apa gue tambahin aja gitu ya, ular gitu, ya kan? Biar kayak Kimia Farma, ya kan? Pingin kepikiran gitu gue, apa gue tambahin ular aja gitu ya biar Kimia Farma. Masalahnya kalau nggak hapus tuh sakit banget ngapusnya, beneran deh gitu. Sakit, aduh, hapus itu sakit banget. Kemarin sempet gue pikirin gitu kayak, pengen gue tambahin apa gitu ya biar lu pada biar pada nggak ribut satu sama lain masalah tato gitu kan ya. Cuma gue mikir kalau gue timpa gede banget gitu, kalau gue hapus sakit banget gitu, ya kan? Itu bukan tato salib sebenarnya. Ini bukan tato salib, jujur bukan tato salib, oke? Ini bukan tato salib. Gue susah ngejelasinnya tadi, ini dari awal gue ngobrol dia agak susah ngejelasinnya karena ini adalah tato damai, oke? Ini harusnya adalah tato lambang damai, udah, bukan tato agama. Inilah itulah, aduh. Dan kalau misalkan kalian mau nulis komen-komen tentang gue apapun, bilang mau baik dan benar, tapi jangan bawa keluarga ya, jangan bawa nyokap bokap gue, kasihan. Kesannya kayak orang tuanya tidak mengajarkan anaknya dengan benar gitu. Ingat loh, semua orang tua itu berusaha mengajarkan anaknya itu dengan baik dan benar gitu. Jadi orang tua manapun selalu mengajarkan anaknya dengan baik dan benar. Dan balik lagi, kan anak itu kan ada 6, ya kan, ada 6. Nah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam itu memang ya
tujuan hidupnya beda-beda gitu. Dari 6 bersaudara ini tujuan hidupnya beda-beda gitu, dan arahnya beda-beda gitu. Keuangan juga beda-beda, rezekinya beda-beda gitu. Masalah anak juga beda-beda. Ada yang dikasih anak 1, ada yang dikasih anak 2, ada yang dikasih anak 4. Adikku yang cowok anaknya 4 gitu kan. Ada yang dikasih anak perempuan, ada yang dikasih anak laki-laki, ada yang nggak dikasih anak, ya kan? Jadi ya disyukurin aja gitu. Soalnya gue yakin banget kok banyak pejuang garis 2 yang pingin punya anak juga kan gitu. Gue pernah merit lama, ya kan? Gue pernah merit lama, dan bukannya gue nggak pernah mencoba untuk punya anak gitu. Gue mencoba banget gitu, mencoba punya anak dari awal, pingin banget gitu. Tapi kan memang belum dikasih gitu. Dan setiap orang kan, Tuhan itu juga apa ya, punya alasan sendiri kenapa ini nggak dikasih anak, kenapa itu nggak dikasih anak gitu. Kita nggak tahu lah alasan Tuhan lah ya, kenapa ini dan itu, kita nggak tahu alasannya kenapa, ya kan. Jadi di sini banyak banget nih para pejuang-pejuang yang garis 2 gitu kan. Tapi kalau aku nih karena umurnya udah segini juga ya gitu, umurnya udah berapa nih, 45, 46 tahun ini gitu. I'm not young anymore gitu. Terus gue nikah lagi, terus gue punya anak umur berapa gitu. Kebayang sih gitu, capeknya udah. Bukan gak pengen punya anak ya, cuman maksud gue saat ini umur gue udah segini gitu. Merit lagi aja belum gitu, ya kan. Merit lagi aja belum. Jadi kalau misalkan punya anak, kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan paling nggak kan gue mencoba gitu, dan pernah mencoba sekali gitu pengen punya anak, tapi ya udah gitu. Ya makanya gitu. Bener kan, maksudnya gue tuh nggak pernah loh membahas, gue di sini di VT gue tidak pernah membahas yang namanya masalah materi. Kecuali kalian yang nanya-nanya, Kak kalau cowok kayak gini gimana gitu kan, terus nanggepinnya gimana, terus ini apa namanya, toxic apa enggak nih relationshipnya kayak gini gitu ya kan, kalian yang nanya. Jadi gue jawabnya menurut pendapat gue gitu, ini pendapat aja gitu. Tapi kalau misalkan ditanya untuk urusan gue ngebahas materi orang gitu, nggak lah. Nggak usah nikah lagi, Kak. Hampir semua laki-laki brengsek. Perempuan juga banyak sih yang brengsek, banyak juga, bukan laki doang. I mean like, kan aku bilang tadi, gender apa sih gender, ya kan, gender mau cewek mau cowok, ya emang kau brengsek ya brengsek aja gitu, ya kan. Oh, Terry, belum. Hai Amar, thank you so much. Thank you. No, belum. Duit aku belum balik, ya itu. Aku beberapa kali ya udahlah. Bukan berarti aku ini ya, aku nggak ngurusin ya. Wait ya, aku balas dulu nih. Sekarang terakhir makan maunya jam sebelum jam 7. Jadi banyak banget nih beberapa temen-temen nih ngajakin aku makan gitu kan, dinner. Gue tuh takut makan malam sekarang nih. Jadi kan sekarang bentar lagi puasa juga kan. Jadi gue tuh lagi melatih perut gue juga dan usus-usus gue, supaya usus-usus gue itu tidak besar gitu. Kalau usus-usus gue udah mulai besar, tuh artinya kan kayak lu gampang lapar gitu kan. Lu gampang lapar gitu, lapar lagi. Jadi gue sebelum bulan puasa itu gue menyesuaikan diri gue untuk kayak makan seperlunya gitu, terus makan sebelum jam 7 malam gitu. Jadi gue pas begitu udah mulai puasa nih, badan gue udah biasa gitu, ya kan, udah mulai biasa nih badan gue sama puasa gitu. Ngopi ngapa ngopi, Kak? Aduh Sri, hai Sri, selamat malam. Jangan malam-malam ngopi, nanti aku gak bisa tidur. Ngopinya besok pagi aja atau besok siang. But I cannot live without coffee sih. Aku tuh emang pecinta kopi banget. Suster Ina, aku jadi brengsek gara ya. Nah gini,
balik lagi. Nih kalian bahas masalah brengsek perempuan atau brengsek laki, dua-duanya sama-sama brengsek sih. Ada perempuan yang trauma sama laki-laki yang brengsek. Ada laki-laki yang trauma sama perempuan brengsek. Jadi ingat loh, gender ini ibarat agama nih ya kan, sensitif ya kan. Gender ini ibarat agama, sensitif gitu kan. Si laki ada yang trauma sama perempuan, dan yang perempuan ada yang trauma sama laki-laki, bener nggak? Gitu. Ini soalnya we are talking about gender itu sensitif banget gitu, sama halnya juga dengan agama gitu, sensitif gitu. Gimana? Vi, doain aja yang baik-baik yuk gitu, doain aja yang baik-baik yuk. Oh, Sarah tuh sepupu aku. Sarah sepupu, tadi mamanya hadir, tadi adiknya hadir, tadi mamanya hadir di ulang tahun kakak. Ada tuh di VT aku, mamanya, tante Neng aku panggilnya, dia pakai jilbab gitu. Adiknya juga Luna, Sarah punya adik namanya Luna. Tadi ada datang gitu. Hai Egia, kalian mikir kok pasti suara gue tuh suara perokok ya? Gue nggak ngerokok loh. Suaranya gini, gue nggak ngerokok sama sekali. Suara gue memang suaranya kayak suara perokok, tapi gue nggak ngerokok. Lu tahu nggak? Gue kasih tahu nih ya. Gue kasih tahu rahasia nih. Gue kasih tahu nih rahasia. Gue itu nggak bisa kena asap rokok. Lu tahu nggak? Asli, gue itu nggak bisa kena asap rokok sama sekali. Tahu nggak lu? Gue bengek deket-deket asap rokok. Jadi gue itu kalau deket, misalkan ya, sebelah gue kanan kiri nih mulai ngerokok gitu, gue langsung yang kayak gue jauh-jauh aja deh, gue jauh-jauh aja. Tiba-tiba gue sesak nafas karena gue nggak bisa deket-deket orang ngerokok. Pertama gue nggak suka baunya ya kan, bau rokok tuh nempel di mana-mana, di rambut, di kulit, di baju, di pakaian dalam gitu. Terus lu mesti mandi lagi, keramasan lagi, ayah gitu. Hai Ana, kamu kenapa sih benci banget sama aku? Datang-datang langsung pret. Baru datang lagi langsung pret. Hai Mami R, thank you. Iya Reza, pret juga ya. Aku balas deh, pret, ketip pret. Aduh. Kalian nih kalau mau kentut gak usah bilang-bilang kali, pakai pret. Kalian nih kalau mau kentut aja, gak usah pret gitu. Kesannya kayak mau kentut gitu, lu nahan kentut tersakit loh, jangan ya. Assalamualaikum. Hai Caca. Kak belum ngantuk, bentar lagi nih. Kan aku dari kemarin belum sempet live juga kan. Jadi aku kebetulan dari kemarin sibuk banget. Jadi hari ini sebelum aku tidur, aku post make up. Aku baru pulang acaranya Kakak Aura gitu. Jadi sebelum aku tidur, aku pingin ngobrol aja sama kalian dulu gitu. Hai Arjuna, kamu lucu banget deh. Hai Mami Jeko, molinya di kamar sama mbaknya, tapi nanti aku jemput. Soalnya kan dia berisik kayak, aduh mami gue berisik, malam-malam masih ngoceh, kata dia gitu. Mendingan daripada mami gue ngoceh, mendingan gue ke kamar mbak aja gitu. Hai Tangerang, selamat malam. Live sambil habis make upnya, boleh sih. Ntar dulu ya, masih ngobrol. Hai Lady. Hai Kerawang, selamat malam Kerawang. Bentar, sambil ngobrol, kita ngobrol-ngobrol. Udah bubar opoy? Apanya udah bubar? Hai Sumatera Utara. Hai Sumatera, ayo. Aduh, gue kalau ngomongin Sumatera nih kemarin sedih ya. Kelahiran tahun berapa? Pasti umur gue udah 45. Udah tua. Halo Palangkaraya, Kalimantan, apa kabar?
Dan ada Palu juga nih, Sulawesi Tengah. Hai. Papaku masuk rumah sakit lagi, guys. Papaku masuk rumah sakit udah 3 hari. Minta doanya ya. Kalau aku hal gitu-gitu jarang aku publikasi. Kayak aku ke rumah sakit, kayak papaku sakit gitu-gitu. Sebenarnya gue orangnya untuk hal yang berbau-bau kayak gitu aku jarang publikasi. Cuman ya mamaku lagi mamaku sama adikku yang cowok lagi nungguin papaku. Hari ini kita satu keluarga nih sibuk untuk ngurusin kakak Haura ulang tahun dulu. Terus besok aku ke rumah sakit buat liatin papaku juga gitu. Hai Riau. Hai manusia biasa, makasih. Terima kasih, selamat ya, semoga doanya makasih ya, doain ya papaku sehat-sehat terus. Ya kasihan soalnya kan kemarin kan dia kan pejuang cancer ya. Papaku itu ada cancernya, dia cancer di daerah leher gitu. Terus dia cancer itu udah berapa tahun ya? Mungkin 3-4 tahun kali dia cancer ya. Terus kemarin kesehatannya udah sedikit membaik waktu dari KL. Terus lah kadang-kadang cancer up and down. Kadang terlihat sembuh tapi tiba-tiba kambuh lagi. Terus tiba-tiba kelihatan sehat, terus tiba-tiba kambuh lagi gitu. Terus sekarang papaku masuk rumah sakit gitu. Ya minta doanya aja ya supaya papaku sehat terus, tidak diangkat semua penyakit itu, diangkat semua penyakitnya. Doain ya. Hai Rani, doain ya yang terbaik aja ya. Doain yang nah makanya yang bikin stres itu jujur adalah mulut-mulut netizen nih gitu. Aku sampai bilang sama papa, aku sampai bilang sama mamaku gitu untuk tidak melihat sosial media gitu. Ya tapi ya hiburannya ya handphone, jadi dia mau nggak mau ngeliat gitu. Jadi ya sedikit pengaruh juga lah dari sosial media gitu. Terima kasih. Nah gitu dong, aku pingin banget kalau doanya bagus-bagus gitu. Doain papaku sembuh. Hai Pulu. Terima kasih, doain papaku sembuh. Doain kakak Haura jadi anak yang berbakti. Doain masalahnya cepat kelar, ya kan? Gitu. Pokoknya intinya tuh doain aja yang terbaik gitu kan. Kalau kalian memang sayang sama dua-duanya, sayang sama aku, sayang sama dia juga, doain aja semoga masalah kita cepat kelar gitu. Hai